Halo semuanya, sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan K-Maps. Nah, K-Maps ini merupakan satu metode yang sistematik untuk mendapatkan bentuk sederhana ke dalam ekspresi apa namanya sum of products ya. Sebetulnya bisa juga nanti kita modify ke product of sum, tapi by default yang kita lakukan di dalam apa namanya K-Maps ini adalah membawa ke bentuk sum of products. Nah, tujuannya adalah kita ingin mendapatkan, sesedikit mungkin, apa namanya, product terms dan, literal, atau bahasa lainnya adalah kita ingin mendapatkan get input cost yang minimum. Nah, ini merupakan teknik yang, apa sih, disajikan secara diagram dan merupakan bentuk khusus dari, diagram Venn, terus juga mudah digunakan, cuma ya tadi, kekurangannya adalah maksimal sampai 6 variabel. Nah, sekarang kita coba lihat contoh apa namanya diagram Venn gitu ya. Nah, kalau kita punya dua variabel ya, terus dua variabel tadi kita apa namanya bisa pecah atau kita bisa membuat 4 minterms ya untuk dua variabel. Nah, kita bisa apa namanya buat gabungan antara misalnya AB dan AB not ya. Ini sebagai bentuk OR ya. AB or AB not ya sebagai A ya. Nanti kita juga bisa representasikan ini dalam diagram Venn gitu kan. Yang sebaliknya juga kalau misalnya kita punya apa A not B, kita ingin gabungan dari A not B dengan AB adalah B ya. Kalau A and B ya, AB itu juga AB saja ya. Atau kalau gabungan antara AB, AB not dan A not B ini adalah AB. A or B. Nah, jika tidak ada yang himpunan kosong ya kalau semuanya kita sebutkan ya nilainya satu. Jadi ini nggak ada masalah. Nah, oke ini kita bisa nyatakan dalam apa namanya representasi diagram Venn gitu ya. Kan seperti kita tahu misalnya yang lingkaran biru ini adalah A, yang merah adalah B. Nah, bagian di irisan di sini adalah A and B ya, yang merupakan kedua-duanya ada gitu ya. Lalu yang sebagian kecil ini di sini adalah A tapi bukan B, ya kan? Terus yang di sebelah merah sini tapi nggak masuk yang di sebelah sini, ini adalah B dan bukan A. Nah, sekarang kita bisa lihat ya kayak tadi sebelum catur di sini ya, gabungan antara A, B dengan A dan bukan B adalah A sendiri, gitu kan? Atau gabungan antara A, B dan A bukan A dan B adalah B, gitu ya. Nah, di sini adalah himpunan yang bukan A dan bukan B. Lalu kalau kita misalnya gabungkan semuanya, A not B not ya, A B not, A not B dan AB, nah maka kita dapatkan keseluruhan himpunan ya, satu. Nah, oke, sekarang untuk Kmap sendiri ini merupakan kumpulan dari kotak-kotak ya. Jadi tiap kotak itu merepresentasikan minterm ya. Dan apa namanya kumpulan kotak-kotak tadi itu merepresentasikan apa namanya fungsi booleannya. Jadi nanti tiap kotak itu akan ada nilainya ya. Nilainya itu satu atau nol tergantung dari apa namanya fungsi boolean dalam bentuk sum of minterms ya. Nah, terus ini yang ketiga ini penting ya. Jadi untuk kotak yang saling bersebelahan ini punya variabel yang satu variabel itu akan berbeda ya, salah satunya. Ya, nggak bisa dua-duanya atau mungkin artinya hanya satu yang berbeda ya. Differ in one value of one variable. Nah, terus kita juga bisa melihat Kmap ini sebagai apa ya? Bentuk lain dari truth table sebetulnya ya. Karena tadi ya ada aturan yang ketiga ini. Nah, ini membuat penyusunan Kmap-nya akan berbeda dengan truth table dan juga nanti kita lihat kalau truth table itu biasanya cuma apa namanya menurun saja ya satu dimensi. Ini Kmap ini kita bisa buat dalam bentuk dua dimensi biasanya. Dan ini juga diagram Venn yang nanti secara topologi itu bisa di-wrap ya. Jadi kayak katakanlah kertas ya kayak gini nih. Ini bisa kita putar begini. Ya. Nah, oke, nanti kita akan lihat contohnya kayak gimana. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan optimum, dibentuk optimum atau mungkin near optimum. Kadang-kadang mungkin kita bisa optimasi lebih lanjut ya. Tapi tujuannya adalah kita mendapatkan fungsi dalam bentuk SOP atau bentuk POS.
ya, standard form. Nah, kadang-kadang mungkin bisa lebih optimum lagi ya menggunakan penjelasan lebih lanjut tapi jadinya bentuknya bukan SOP atau bukan POS. Nah, implementasinya nanti merupakan bentuk dua tingkat ya, untuk level N dengan OR ya untuk SOP atau OR dan N ini untuk yang sirkuit POS. Oke, mungkin kita langsung saja ya, contoh K-maps ini yang paling dasar kita misalnya punya dua variabel ya. Nah, ini kita seperti yang tadi saya sebutkan, kalau truth table itu kita satu dimensi ya ke bawah semua. Nah, ini kita buat dalam dua dimensi. Jadi kalau misalnya ada dua variabel, ya apa namanya, mungkin untuk barisnya adalah X, yang kolomnya Y. Nah, masing-masing kita tulis satu persatu ya untuk apa namanya, nilai X-nya 0 dan 1. Kemungkinannya kan 0, 1. Nah, nanti di sini ya, untuk yang XY00 merupakan minterms 0 ya. Lalu 01 ya ini M1, 10 M2, yang 11 M3. Sama kan ya. Jadi sama seperti truth table, hanya kita ubah susunannya saja. Nah, terus tadi ya yang kita sebutkan bahwa kotak yang sebelahan itu berbeda satu variabel. Nah, seperti di sini misalnya M0 dengan M1 ini beda di Y-nya. Tapi antara M0 dengan M2 beda di X. Lalu antara M1 dengan M3 bedanya di X, antara M2 dengan M3 bedanya di Y. Jadi masing-masing kotak yang saling bersebelahan itu beda, ada satu variabel yang berbeda. Oke, nah ini ilustrasi apa namanya perbedaan susunan antara truth table dengan K-map. Saya lanjut aja. Nah, sekarang kita coba bagaimana biasanya sih nanti yang kita lakukan adalah kita diberikan sebuah fungsi sum of minterms ya. Lalu kita coba cari bentuk sederhananya gitu ya menggunakan K-map. Nah, sekarang kita juga bisa sebetulnya kita diberikan suatu fungsi boolean apapun. Nah, kita langsung mapkan ke dalam K-map gitu ya. Nah, misalnya fungsi XY adalah X. Nah, X itu artinya untuk X bernilai 1 ya, maka di sini 1 nilainya di sini. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita mau ambil apa namanya menggunakan aljabar boolean gitu ya. Ini adalah dua apa namanya? Dua minterms yang berbeda gitu ya. Ini untuk pertama ini adalah XY0 ya atau M2, yang ini M3 gitu kan. Nah, kalau kita gunakan penyederhanaan menggunakan aljabar boolean ya, itu dapatnya juga X. Sama aja gitu kan. Nah, sekarang mungkin belum kelihatan lah ya di mana menariknya. Nah, sekarang kalau misalnya ada fungsi XY, X or Y. Nah, sebetulnya seperti yang tadi disebutkan, ini masing-masing dari apa namanya K-map ini kita mendapatkan termnya gitu ya. Jadi X ini untuk X, ini untuk Y. Nah, masing-masing termnya ini nanti ini adalah product term. Berarti kalau kita membuatnya ke dalam bentuk SOP ya kita tambahkan sum di sini gitu ya. Jadi X or Y. Nah, kalau misalnya kita gunakan apa bentuk yang katakanlah misalnya untuk menggunakan aljabar boolean, masing-masing minterms-nya di sini kan ya, ini yang pertama yang sebelah sini ya, XY0 tambah XY ya, atau or XY. Ya, ini adalah X-nya ya. Untuk Y-nya yang di sini XY or X0 Y. Ini Y ya kan. Nah, ini masing-masing sebetulnya kan ya, kalau kita sederhanakan bisa nih hilang ya kan. Ini juga hilang X-nya. Oke. Nah, mungkin untuk sementara kita break dulu sampai sini, kita akan lanjutkan dengan representasi apa namanya tiga variabel menggunakan K-map.